Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin direkam oleh Sekretariat KBPI. Marilah kita sama-sama memulai Mami Papi pada malam hari ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dari BPD. Acara ini disupport oleh bidang kebudayaan dari Sekretariat Pusat KBPI untuk kita sama-sama mendiskusikan seri percakapan tentang Islam, sains, dan kearifan lokal. Pada seri pertama ini pada bagian pertama pada seri ini kita akan bicara tentang tren holistikisme dalam beragama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Makin Perdana Kusuma, pakar manajemen. Bersama kita pada malam hari ini sudah berhadir Profesor Andi Asdar dari Makassar, Ketua MCKN, Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara. Bersama kita juga berhadir Mahaguru Lalu Abdul Fattah, seorang konsultan ekonomi Islam di beberapa perbankan di Jakarta. Bersama kita juga hadir Mbak Ipung, seperti yang kita kenal bersama. Kemudian juga ada Nofri Perdana Aryo, seorang pengusaha muda dari Sumatera Barat. Itu dia unmute itu yang guru tua unmute nggak keluar. Oh, saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi bahwa pada malam hari ini berhadir bersama kita, saya kenalkan ada Profesor Andi Asdar dari Direktur Politeknik Makassar, Ketua MCKN, Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara. Bersama kita ada Mahaguru Profesor Dr. Abdul Fattah, seorang konsultan di perbankan syariah. Bersama kita berhadir juga ada pengusaha muda Nofri Perdana Aryo, dan juga kita bersama kita sudah hadir Ketua Umum KBPI Bang Nasrullah Larada, nanti akan memberikan sambutan atas acara kita. Nanti acara ini akan dimoderasi oleh Ceng Nur, seorang mursyid tasawuf Sunda. Kemudian alhamdulillah juga sudah hadir kawan-kawan tokoh-tokoh dari KBPI se-Nusantara. Ini banyak sekali tokoh-tokohnya, ada Bang Ahmad Sukarmajaya, ada Romo Kim, Komarudin Ibnu Mikam, dan kemudian juga dari Mas Hamim dari Bekasi. Kemudian juga para sahabat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semua adalah kegembiraan yang indah pada malam hari ini. Para sahabat, kita sambut moderator kita, Ceng Nur, mursyid tasawuf Sunda. Itu Pak Ketum udah ada tuh. Sudah ada. Nanti sambutannya dari silakan Ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alal ma'budi rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad
ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang kami hormati, Soalnya kecil sekali, Ceng. Ya. yang kami hormati para kanda maupun yuda semuanya dan para guru semuanya di majelis yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan kemuliaan, terutama dengan pengetahuan, kita masih diberi kesehatan badan maupun rohani, serta yang utama adalah kesehatan rohani yang senantiasa akan menghiasi kehidupan kita ini. Baik, untuk selanjutnya adalah kami diberi amanah untuk memoderasi acara yang mulia ini. Sebelum kita masuk kepada materi yang utama, kita akan mendengarkan sekapur siri sambutan dari yang terhormat Kanda Nasrullah untuk membuka dan sekaligus untuk memberikan pengantar terhadap acara di malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kanda Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa bergabung silaturahim via Zoom, acara yang diselenggarakan oleh bidang budayaan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Kali ini kita mencoba untuk melakukan bidang budaya, terutama melakukan beberapa diskusi, kajian yang tentunya akan membuka cara pandang dan cakrawala berpikir kita. Karena memang di Keluarga Besar PII, tema-tema yang terkait dengan budaya, kemudian tema-tema yang terkait dengan hubungan kausalitas kebudayaan dengan keberagamaan itu jarang kita diskusikan dan kita bahas. Tema kali ini cukup menarik, yang nantinya akan dibahas oleh Prof. Makin, dan juga tentunya pada malam hari ini dihadiri oleh para pakar, para ahli yang banyak berkecimpung di dunia kebudayaan. Pada malam hari ini saya sangat bergembira karena sahabat-sahabat semua yang hadir itu dari berbagai daerah, berbagai disiplin keilmuan yang tentunya akan banyak memberikan masukan dalam perjalanan diskusi yang kita gelar. Memang tema yang diangkat pada malam hari ini bukan tema yang ringan-ringan saja, tapi tema yang cukup berat. Kita mencoba melihat tren holistik keberagamaan, kemudian kita hubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena kita tahu bahwa pandangan holistik sangat diperlukan di bidang apapun, terutama di bidang agama, sehingga kita tidak terpana pada satu sudut, kita tidak terpana kepada satu kerangka berpikir, kita tidak terpana kepada satu cara berpikir, mindset, tapi kita diajak untuk melihat secara menyeluruh. Jadi ibarat kata kita di atas, kita kita melihat peta dunia, pertumbuhan, perkembangan, keberagamaan di tengah perkembangan tren sains, kemudian di tengah perkembangan teknologi,
kita perlu memandang bahwa hidup beragama itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Akan banyak perubahan-perubahan, akan banyak tantangan-tantangan yang mungkin kita belum banyak belajar dari nas-nas yang kita punyai. Nah, oleh karena itu pandangan dari atas, dari helikopter ini, secara holistik ini, tentunya bisa membuka cara berpikir kita untuk melihat agama secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu ada siapa aja nih? Ada ya ini beberapa, ada yang acara yang dimoderatori oleh moderator siapa tadi ya? Ceng Nur ya? Moderator nanti juga akan mengarahkan diskusi ini sehingga menjadi menarik. Dan juga kepada Kang Gede Parma yang tak pernah lelah dan tak pernah bosan untuk memulai diskusi-diskusi yang terkait dengan kebudayaan, sehingga mudah-mudahan kali yang pertama ini, mengawali ini, bisa kita teruskan. Nah, oleh karena itu, terima kasih juga kepada Prof. Makin Perdana Kusuma. Ini cukup menarik, karena kalau kita lihat atau kita tengok latar belakang Prof. Makin ini, mungkin tidak banyak terkait dengan kebudayaan, tapi punya nilai-nilai membangun manusia, SDM, yang tentunya proses pembangunan manusia itu juga tidak lepas dari nilai, tidak lepas dari kolbu, tidak lepas dari pertautan antara akal, antara pikiran dengan kolbu, yang kemudian itu menjelma menjadi kerangka berpikir kita. Nah, mungkin itu. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini akan menjadi satu diskusi yang cukup menarik dan akan diteruskan dengan diskusi-diskusi lainnya. Untuk itu, kepada yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan kita akan meneruskan diskusi-diskusi ini secara rutin, bukan hanya pada malam hari ini aja, dan dengan tema-tema yang cukup menarik, sekaligus tema-tema yang memberikan nuansa, membuka cakrawala kita, membuka kerangka berpikir kita, agar kita tidak selalu hidup dalam tempurung. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kanda Nasrullah yang telah memberikan sekap bersirihnya dan mengapresiasi juga mensupport acara ini. Kemudian juga kepada Kanda maupun Yunda. Kita akan sekarang memasuki materi yang utama, bahwa sebagaimana kita ketahui dalam era modern ini yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, pemahaman terhadap spiritual dan agama mengalami transformasi. Salah satu fenomena yang muncul adalah holistikisme, yaitu pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan pendekatan inilah kita dibawa bagaimana paradigma baru yang menyatukan sains dan agama, membuka ruang bagi pemahaman spiritual yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap kehidupan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah hadir bersama-sama narasumber utama, yaitu Prof. Makin, yang mana beliau ini adalah seperti mana yang tertulis di profil beliau itu adalah beliau lahir di Kediri, pendidikan S1 sampai S3 itu di bidang manajemen, dan terutama juga punya perjalanan, bahkan termasuk yang kami ketahui praktisi tradisi daripada spiritual yang ada di Nusantara. Nanti mungkin untuk lebih jauh tentang apa yang tema ini akan dibedah oleh
Prof. Makin, yaitu tema kita pada hari adalah transpolitikisme dalam beragama ketika sains membuka gerbang pemahaman spiritual. Baik, tanpa mengurangi waktu, kami persilakan kepada Prof. Makin untuk menyampaikan tentang topik ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Ceng Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Tadi sudah dibuka oleh Pak Nasrullah ya. Saya senang sekali ada statement di situ bahwa tujuan dari forum kita pada malam hari ini adalah membuka cakrawala dan cara pandang. Nah, ini menjadi pintu masuk buat saya untuk menyampaikan disclaimer ya. Jadi tujuannya membuka cakrawala, tentu kita upayakan selebar mungkin membuka pikiran kita, mengosongkan dulu koleksi-koleksi ilmu pengetahuannya, bahkan mungkin keyakinannya untuk sementara ditaruh dulu gitu ya, supaya kita bisa memandang secara objektif apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, saya tidak hendak menggurui di sini karena banyak para ahlinya, ada Maha Guru Dr. Abdul Fattah, ini juga sangat ahli di bidang agama maupun sampai ke spiritualisme Islam. Beliau mendalami tasawuf, semua aliran beliau dalami. Ada Prof. Asdar juga di sini, ada Ceng Nur yang mursid tasawuf Sunda. Tentu kalau dari profil saya di sini agak jauh dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini. Tapi paling enggak saya punya modal sebagai manusia, ya. Jadi seperti Bapak Ibu semuanya yang juga manusia, saya juga manusia, ya. Operating sistemnya basically saya yakini sama, ya. Apakah secara fisik, ya, apakah secara dimensi yang lebih halus lagi, saya meyakini 100% sama. Jadi fenomena-fenomena ragawi atau badani, ya, fenomena di level pikiran, di level perasaan, di level energi, ya, fenomena batiniahnya sebagai manusia, saya yakin 100% sama. Ya. Makanya saya berpandangan sebagai modal awal saya, paling enggak kita sudah punya satu modal untuk menuju arah yang sama dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ya, kalau kembali pada profil saya, ya nggak ada ilmu belajar ilmu agama secara formal, nggak ada. Tapi KTP saya tertulis beragama dan saya juga melakukan ritual-ritual keagamaan sesuai dengan agama saya. Ya, jadi kemudian juga saya meyakini fenomena-fenomena batiniah dari praktek keberagamaan yang Bapak Ibu alami, saya yakin mirip atau ujungnya itu pasti sama. Ya, meskipun caranya berbeda-beda, namanya berbeda-beda, tapi ujungnya beragama itu kan laku batiniah,
ya, yang tertingginya itu, terdalamnya itu. Nah, saya meyakini itu sama. Jadi paling enggak saya sudah punya dua eh, modal dan kita eh, sepakati, kita terbuka untuk memandang, menyambut apa yang akan kita diskusikan secara terbuka eh, sebagai manusia maupun sebagai umat beragama yang fenomena batiniahnya di ujung pasti sama. Oke, itu eh, disclaimer dulu ya, supaya kalau ada keterangan dari saya, pernyataan dari saya atau diskusi nanti yang agak sensitif ya, agak provokatif atau bisa dipandang ofensif, nah tolong dikembalikan kepada yang disampaikan tadi oleh Kanda Nasrullah, kita membuka cakrawala. Ya, saya tahu yang hadir di sini para cerdik pandai, para ilmuwan yang sudah terbiasa berpikir secara objektif. Ya, pandangan kita bisa berbeda, itu welcome welcome saja. Ya, di permukaan bisa saja menurut keyakinan saya dan pengalaman saya kita berbeda pendapat. Tapi di ujung terdalam dari fenomena batiniah kita dalam beragama, saya yakin sama. Ya, tidak perlu disepakati, tapi secara faktual saya yakin itu sama. Oke, sekarang masuk ke tema. Tema kita judulnya adalah tren holistikisme dalam beragama. Ketika sains membuka gerbang pemahaman spiritual. Oke, sebentar saya turunkan ini. Nah, eh, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, cara pandang manusia terhadap agama yang di dalamnya juga ada konsep ketuhanan itu bergerak terus, ya, menurut sejarah seperti itu. Ya, dulu manusia menemukan dalam tanda kutip Tuhan itu dari alam. Manusia memerlukan agama menurut berbagai literatur dan menurut pemahaman saya adalah karena ketidakpastian hidup ini. Sebagian besar dari fenomena kehidupan ini di luar kendali manusia. Sehingga manusia memerlukan gagasan, memerlukan ide, ya, bahkan memerlukan mitos yang dia yakini agar dia hidup tenang, damai, tentram atas fenomena yang sebagian besar di luar kendali manusia. Ya, dulu manusia melihat angin, topan badai, ya, menghancurkan tanaman-tanaman, merobohkan tumbuhan-tumbuhan, merobohkan pohon-pohon di hutan. Di situ manusia merasa tidak berdaya, sehingga muncul Prof, punten suaranya hilang.
dijelaskan secara dan berlaku secara konsisten di setiap orang. Bahwa yang dulunya hanya diterima sebagai dogma, sekarang sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, perkembangan teknologi itu juga mempengaruhi cara berpikir manusia sekarang, generasi sekarang. Akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi yang boleh bilang hampir tak terbatas, ya, membuat generasi sekarang menjadi lebih rasional, lebih mudah untuk men-challenge apapun yang sifatnya tidak masuk akal. Ya, dogma itu bagi generasi sekarang itu tidak masuk akal. Tuhan bagi generasi sekarang ya tidak ilmiah. Karena memang tidak bisa dibuktikan. Dan tidak boleh bisa dibuktikan memang. Kalau Tuhan bisa dibuktikan artinya Tuhan itu bisa dimasukkan ke dalam pikiran manusia. Bisa diamati. Bisa dimasukkan ke dalam laboratorium manusia. Artinya mereduksi keberadaan Tuhan. Tuhan ya memang harus tidak masuk akal. Harus tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, rasionalitas generasi sekarang itu juga mempengaruhi cara pandang generasi sekarang terhadap agama, terhadap ritual-ritual agama. Jadi generasi modern cenderung mempertanyakan dogma, mencari pemahaman melalui pendekatan ilmiah, ya, namun tidak meninggalkan nilai spiritual. Jadi kabar baiknya sekarang, ya, dari literatur yang saya pelajari, organized religion memang menjadi kurang menarik saat ini. Tapi spiritualitas itu menjadi lebih menarik buat generasi sekarang. Ya, apalagi didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menjelaskan hasil, efek, dampak dari praktik-praktik spiritual itu. Ya, baik secara hormonal maupun secara cerebral. Jadi secara kimiawi maupun secara kelistrikan otak, ya, itu sudah bisa menjelaskan fenomena-fenomena spiritual itu. Jadi spiritualitas sekarang itu menjadi berkembang lebih luas. Ya, tren anak muda generasi sekarang belajar spiritualitas itu menjadi lebih berkembang. Dan spiritualisme sekarang cenderung sudah tidak terlalu attached terhadap agama tertentu. Spiritualitas yang berkembang sifatnya universal. Karena ternyata memang bisa dipotret, bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga attachment terhadap organized religion, ya, secara umum ada tren menurun. Jadi spiritualitas yang sifatnya universal dan bisa dibuktikan manfaatnya secara ilmiah, baik secara fisik, ya, secara mental, secara emosional, ya, maupun
secara energetik, secara energi. Ya, itu ilmu pengetahuan sekarang sudah bisa menjelaskan. Dan praktek-praktek keagamaan yang dilakukan, yang awalnya hanya berdasarkan dogma, sekarang sudah bisa dijelaskan. Itu yang sekarang secara umum ada tren spiritualitas universal yang holistik. Jadi meskipun secara formal masih beragama, tapi sudah memandang agama dengan lensa baru, tidak dengan lensa dogma belaka, tidak dengan taklid buta, tapi sudah dengan pemahaman ilmiah, kemudian secara eksperiensial juga. Baik eksperiensial secara fisik, mental, emosional, maupun secara energetik. Jadi trennya itu sekarang seperti itu. Ya, agama tidak hanya dipandang sebagai wilayah spiritual belaka, tapi sudah bisa diukur manfaatnya secara fisik, secara emosional, secara cerebral, secara hormonal, ya, itu sudah bisa dijelaskan. Jadi titik holistikismenya itu di situ. Agama sudah tidak menjadi dogma belaka, ya, tapi sudah bisa dipahami dan dirasakan manfaatnya melalui penjelasan ilmiah. Sehingga cara beragamanya sudah lebih terbuka, lebih memiliki clarity secara ilmiah, ya, tidak dengan iman buta, tidak dengan taklid buta, tapi melalui pemahaman yang bagi generasi sekarang itu masuk akal. Jadi rasionalitas kemasuk akalan itu sekarang menjadi lebih penting bagi generasi sekarang. Bahkan dalam kaitan dengan agama. Oke, kita ke next slide. Nah, tadi saya sudah singgung di depan juga ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, itu sudah bisa menjelaskan manfaat dari doa, dari sholat, dari meditasi, dari berzikir, bahwa itu mengaktifkan yang namanya korteks prefrontal, ya, yang berfungsi untuk fokus dan perhatian. Jadi orang yang secara reguler, rutin, rajin berdoa, berzikir, bermeditasi, berrelaksasi, itu daya fokus dan perhatiannya menurut penelitian itu meningkat. Kemudian kemampuan untuk mengambil keputusan rasional juga meningkat. Regulasi emosi juga menjadi lebih baik. Karena rasionalitasnya berkembang sehingga tidak mudah mengikuti perasaan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil
di saat perasaan itu dominan, apakah perasaan positif maupun perasaan negatif, itu bisa jadi suatu saat menjadi sesuatu yang disesali. Ya, saat marah, terucap kata-kata yang kasar, yang mengambil keputusan yang fatal. Atau pada saat perasaannya gembira, happy, bahagia, membuat janji-janji, memberikan sesuatu yang di situasi normal sulit untuk diwujudkan. Yang akhirnya suatu saat menyesal. Kenapa ya? Kemarin aku berjanji seperti ini. Nah, di sini rasionalitas itu bisa berkembang dengan praktek doa, sholat, zikir. Ya, menurut riset itu seperti itu. Ya, meditasi itu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir rasional. Ya. Selain itu, studi menunjukkan penurunan aktivitas di amigdala, jadi pusat ketakutan yang secara langsung ini bisa mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Jadi, mengapa orang yang rajin sholat dengan benar ya, khusyuk dan tumak ninah, kemudian menggunakan rasa dalam sholat sehingga meditatif, ya, itu secara ilmiah bisa dibuktikan mengurangi stres dan kecemasan. Ya, orang yang melakukan praktik itu secara reguler tidak mudah stres dan tidak mudah cemas. Sangat banyak jurnal-jurnal ilmiah yang melaporkan tentang hal itu. Oke, itu kita bicara tentang otak ya. Sekarang kita bicara tentang teknologi seluler. Ya. Dalam hal ini terkait dengan praktik puasa. Kalau tadi kan sholat, ya, zikir, mengaji yang sifatnya meditatif, ya, itu manfaatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian puasa. Nah, puasa ini sebenarnya kalau saya baca literatur berkembang sudah cukup lama, ya, dari sejak peradaban Mesopotamia, Persia, kemudian Mesir kuno, Romawi kuno, kemudian peradaban Hindu, Buddha, sampai dengan zaman agama-agama Abrahamik. Ya, dulu waktu kecil saya juga mengira puasa itu ya cuma satu. Ya, dalam hal ini agama saya Islam, yang saya ketahui cara berpuasa itu ya dari subuh sampai maghrib gitu ya. Dalam perkembangannya ternyata saya pelajari, saya lihat jenis puasa itu banyak dan itu merupakan warisan dari perkembangan peradaban masa lampau bahkan dari zaman pra-Islam. Nah, puncak dari praktik puasa itu yang awalnya diturunkan secara dogmatik, itu kemudian secara ilmiah diamati oleh Profesor Yoshinori Ohsumi dari Jepang yang membuktikan bahwa puasa itu bisa men-trigger apa yang disebut dengan mekanisme
autofagi, pembersihan seluler untuk kesehatan holistik. Jadi autofagi itu adalah proses atau mekanisme di mana sel pada saat kondisi lapar, lapar itu tidak ada asupan kalori, maka dia akan mendaur ulang, memakan sel-sel yang mati. Ya, sampah-sampah seluler dia daur ulang. Sehingga sel menjadi lebih segar. Begitu sel segar, maka daya tahan tubuh akan meningkat. Kemampuan metaboliknya meningkat. Sehingga kesehatannya secara umum juga meningkat. Sehingga secara umum juga orang yang puasa dengan baik dan benar secara reguler itu selain lebih sehat, umurnya juga lebih panjang. Selain Profesor Yoshinori Ohsumi ini dari Jepang, ada profesor juga dari Harvard Medical School, Profesor David Sinclair, ya itu dia juga memeriksa tikus, ya tikus diberi puasa sama dikasih treadmill dibandingkan dengan tikus yang makan berapa aja terserah, makan kapan aja terserah, ya ternyata tikus yang makannya dijarangkan, makannya dikurangi, ya kemudian dikasih treadmill, ternyata umurnya 25-30% lebih panjang daripada tikus yang makan banyak, makan enak kapan aja. Nah, demikian juga dengan manusia. Jadi itu dia praktekkan ke dirinya sendiri. Jadi secara seluler dia menjadi lebih mudah. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa puasa yang dulunya dogmatik, ya, pokoknya kamu lakukan aja, kamu pasti akan pikiranmu lebih tenang, lebih damai, lebih sehat, lebih panjang umur. Ya. Dulu kenapa dogmatik menurut pemahaman saya? Ya karena manusia di zaman itu, karena para nabi bagaimanapun juga adalah produk dari tingkat peradaban di zamannya. Yang mana peradaban manusia saat itu belum bisa memotret secara objektif dan ilmiah fenomena interior dari dirinya. Makanya yang bisa disampaikan ya udah kamu jalani saja. Ya, nanti pasti kamu pikiranmu pasti akan tenang damai. Jadi selain autofagi, ada penelitian lain yang membuktikan bahwa puasa itu juga mempengaruhi hormon-hormon kita. Ya, makanya kenapa lebih tenang, lebih damai. Itu karena ada perubahan neurokimiawi di dalam otak kita. Ada perubahan kelistrikan di dalam otak kita. Itu makanya kita pada saat puasa menjadi ada perasaan teduh, damai, tenang. Karena ada perubahan kimiawi di otak kita. Produksi endorfin meningkat, dopamin meningkat. Itu yang menjadi atau menciptakan rasa tenang saat puasa. Nah, jadi kembali yang ingin saya katakan,
puasa sekarang oleh generasi sekarang sudah tidak hanya dipandang sebagai perintah dogmatik dari agama, apakah dari Nabi, apakah dari Tuhan, ya, tapi secara faktual, ilmiah itu sudah bisa dijelaskan. Jadi terhadap puasa, pikiran generasi sekarang menjadi lebih terbuka, ya. Tidak secara blind, ya, melakukan ritual puasa itu, tapi sudah dengan clarity, dengan kejelasan di pikirannya bahwa ini ada manfaatnya secara seluler yang mempengaruhi performa fisiknya, ya, dan juga mempengaruhi kimiawi otaknya yang memberikan rasa damai dan stabilitas emosi. Jadi itu bedanya dengan generasi sekarang. Nah, jadi eh, dari penjelasan saya tadi, di situ kita bisa melihat, ya, sekarang agama dan sains itu gapnya sudah menjadi lebih sempit. Ya, dulu agama dan sains itu cenderung dipandang sebagai ruangan yang berbeda. Nah, jarak antar ruang itu sudah dipersempit dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya. Contoh lain, ya, eh, kuantum, fisika kuantum. Ya. Jadi apa-apa yang dulu secara derivatif, ya, apa derivasi dari agama, dan di dalamnya kan ada spiritualitas di masing-masing agama, ya. Kalau di Islam ada sufisme atau tarekat gitu, ya. Jadi tarekat itu kan selain memasuki apa yang disebut wilayah batiniah, ya, wilayah batiniah itu secara hormonal dan cerebral itu sekarang sudah bisa dijelaskan. Nah, praktek-praktek sufisme atau tarekat itu pasti juga masuk ke wilayah energi. Ya. Menurut pengalaman saya, hal-hal yang dulu secara energi, ya, saya pernah ikutlah belajar mungkin derivasi dari tarekat sebenarnya, ya, bermain di level energi, apa yang biasa disebut dengan tenaga dalam, ya. Ada yang menggunakan apa namanya zikir-zikir tertentu, ya. Ada yang menggunakan mantra-mantra tertentu, ada yang menggunakan ritual tertentu. Nah, dalam pengalaman dan pengamatan saya, ternyata itu bisa dilakukan tanpa harus melalui ritual-ritual itu, yang kemudian secara ilmiah itu diberi label sebagai fisika kuantum. Ya. Fenomena transfer energi dalam tanda kutip, ya, fenomena gendam, fenomena pengobatan jarak jauh,
fenomena doa mendoakan dari jauh, ya, itu sekarang secara fisika kuantum sudah bisa dijelaskan. Apa yang disebut dengan quantum entanglement, yang kalau Einstein menyebutkan the spooky action at a distance, bahwa dua partikel meskipun jaraknya jauh itu bisa saling mempengaruhi. Itu yang menggoyang teori relativitasnya Einstein. Einstein pernah bilang bahwa tidak ada informasi yang bisa berpindah lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ternyata kuantum physics atau fisika kuantum itu mengatakan berbeda. Jadi sebenarnya secara fisika kuantum kita itu sedang berada di sini dan di mana-mana secara bersamaan. Segala sesuatu itu sebenarnya satu menurut fisika kuantum. Makanya dikatakan bahwa orang beriman itu saudara. Ngomongin saudara itu sama dengan makan bangkainya. Karena sebenarnya kita satu. Makanya ada perintah sedekah, ada perintah zakat. Karena mensedekahi orang lain, menzakati orang lain, pada dasarnya mensedekahi diri sendiri, menzakati diri sendiri. Karena secara fisika kuantum kita itu sebenarnya satu. Itu makanya perintah berbuat baik itu idenya itu di situ. Kalau dulu hanya secara dogmatik, ya, berikan salam, ya, kemudian bayarlah zakat, sedekah. Sekarang terjawab. Kenapa harus menebarkan keselamatan? Karena secara umum sebenarnya kita itu satu. Ya, nanti kalau ada sesi lain, saya bisa praktekkan, ya, ke teman-teman yang hadir di sini sekarang tentang quantum entanglement itu. Ya, nggak usah pakai ritual-ritual, ya, nggak usah pakai jampi-jampi, nggak usah pakai mantra-mantra. Bapak Ibu akan bisa merasakan energi, ya, yang saya niatkan untuk sampai pada Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, ya, tanpa melalui ritual, tanpa mantra, tanpa keyakinan apapun, karena itu fakta alamiah. Dan menurut pengalaman saya mengajari banyak orang, ya, tanpa melalui ritual, tanpa mantra, tanpa doa, tanpa keyakinan spiritual apapun, itu juga tetap bisa berjalan, berfungsi, bekerja. Karena itu memang fakta alamiah. Fakta alamiahnya kita itu sedang berada di sini, tapi sekaligus di mana-mana pada saat yang bersamaan. Nah, itu sejalan dengan apa yang berkembang di dalam sufisme, ya, dalam tarekat, apa yang dikenal dengan wahdatul wujud. Ya, jadi pada dasarnya segala sesuatu ini adalah, ya, kemanapun kamu menghadap wajah Tuhan. Ya, nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bicara tentang konsep ketuhanannya Spinoza yang mirip dengan wahdatul
wujud itu kita bisa hubungkan lagi dengan fisika kuantum. Itu akan lebih dalam lagi memberikan kita pengertian bahwa sebenarnya kita itu benar-benar satu. Pikiran parsial egoistik kitalah yang menganggap kita ini unit-unit kehidupan yang berbeda. Padahal kita adalah peserta kehidupan yang satu. Kita adalah samudra di dalam setetes air. Bukan setetes air yang nyemplung ke samudra, tapi kita sebenarnya samudra yang menjadi setetes air, tapi kemudian kita menganggap bahwa kita sebenarnya setetes air itu. Nah, fisika kuantum itu sudah merobohkan pemahaman tentang itu. Oke, jadi dari apa yang saya jelaskan tadi, sains bukan mereduksi spiritualitas, tapi lebih membuktikan ya bahwa apa-apa yang dulu disampaikan secara dogmatik melalui kitab-kitab, melalui nabi, ya, melalui wahyu, itu sekarang sudah bisa dijelaskan. Sehingga manusia menjalani agama dengan pikiran yang lebih terang dan bisa mengambil benang merahnya antara ritual dengan keadaan atau kesejahteraan fisiknya, mentalnya, emosinya, ya, spiritualitasnya, kemudian secara hormonal, secara cerebral, bisa ditarik benang merahnya terhadap kehidupan nyata yang lebih material, yang lebih konkret, yang lebih measurable, yang lebih rasional. Itu manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membentuk cara pandang umat manusia terhadap agama dan spiritualitas. Oke, itu saja kira-kira pemantik dari saya. Saya aware di sini banyak ahlinya yang akan menambahkan atau berdalam, meluaskan diskusi kita sehingga menjadi lebih bermutu dan ada yang bisa kita bawa selepas dari forum Zoom ini. Saya kembalikan kepada Ceng Nur. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Prof atas pemaparannya yang cukup holistik bagi kami yang sebagai pendengar, terutama dalam bidang sains. Dan alangkah bijaknya kami akan buka waktu untuk termin untuk berdiskusi. Kita punya waktu 30 menit lagi. Di sini silakan baik mau menanggapi, memberikan kritikan, mau menanyakan dan sebagainya. Dan yang pertama kami buka untuk 3 orang. Yang mau menyampaikan boleh di simbol acung tangan ya, karena di sini banyak ya kami tidak belum kenal semuanya. Tinggal boleh ditandai dengan acung tangan. Kami silakan yang mau bertanya atau menanggapi atau maupun yang mau mengkritisi, kami silakan. Di sini ada yang kami kenal, ada Mahguru Dr. Abdul Fattah. Senior kami akan memberikan komentar, kami persilakan atau menanggapi. Juga ada Kanda Sairon yang kami kenal, atau mungkin Kanda Nasrullah sendiri mau memberikan tanggapan atau nilai, kami persilakan. Belum ada.
Baik, siapa boleh angkat tangannya? Maaf. Atau persilakan langsung ya, kalau anak kami terlalu banyak kami belum bisa kelihatan. Ya, Oke, baik, silakan. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Guru. Mohon maaf, tadi saya mau cari yang angkat tangan di message tapi nggak ketemu. Saya angkat tangan begini jadinya. Ya, terima Baik, kasih. silakan. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Makin Perdana Kusuma. Saya yakin beliau banyak melakukan praktek ya secara otodidak maupun secara grup komunitas tentang bagaimana melakukan petualangan spiritual, dan itu harus dianggap dan ditanggapi sebagai hak setiap manusia, karena kita sebagai manusia pasti memiliki berbagai rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu, mohon maaf, istilah yang umum dikenal masyarakat. Ada semangat untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada kehidupan manusia, sehingga dari literatur yang kita asup melalui berbagai lembaga-lembaga pendidikan, kemudian ada yang otodidak, kemudian ada juga yang melalui refleksi. Ada yang merefer kepada kajian filsafat, ada yang merefer kepada kajian budaya, ada yang merefer kepada kajian agama, ada yang merefer kepada kajian kepercayaan. Itu sah-sah saja ya. Dan memang kita perlu forum-forum seperti ini untuk terkadang menyatukan istilah dan nomenklatur terhadap fenomena yang kita lihat bersama, alami bersama, yaitu kehidupan empirik saja. Satu kejadian, begitu dilihat dari berbagai angle sudut pandang, itu akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Dan selama peradaban manusia ini sebenarnya kita sudah memiliki banyak titik temu, ya, terutama perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia yang tadinya mungkin diambil dari bahasa Melayu hanya 50.000 kosakata, sekarang kita sudah berkembang sampai kabarnya sudah 200.000 kosakata. Itu artinya persamaan persepsi tentang berbagai hal sudah ada titik temu di pendekatan bahasa. Bahasa Inggris yang lebih maju sudah mencapai 1 juta kosakata. Kabarnya begitu, saya tidak bisa mengujinya. Bahasa Arab yang tadinya di zaman Nabi itu 3.200 kata. Dan pernah didokumentasi dalam sebuah kaumus. Di Jogja sendiri, kita punya pesantren lokal itu telah menerbitkan kamus pesantren Krapia itu 3.200 kosakata. Untuk memahami puluhan ribu kitab kuning sudah cukup. Nah, memang bahasa Arab itu terhadap perkembangan linguistiknya sungguh bagus. Satu kata punya turunan 144 kata. Misalnya dari kata kataba, menulis. Nah, alat menulis ini disebut meja, maktabun. Penulisnya disebut katibun. Yang nanti kata katib itu berkembang. Yang awalnya penulis, zaman modern ini menjadi sekretaris, semacam itu. Maktab yang tadinya hanya alat tulis tempat menulis, nanti berubah menjadi kantor misalnya. Itu perubahan secara bahasa. Dan itu untuk mencari titik temu terhadap bagaimana memahami fenomena yang ada, yang empirik. Nah, kemudian datang agama sebagai solusi, karena manusia itu mencari jalan hidup sendiri-sendiri, secara berkelompok, secara berkomunitas, secara inisiatif, ya, secara usaha manusia itu sendiri, secara ikhtiar.
Sehingga timbullah berbagai pola hidup, gaya hidup, adat istiadat, kemudian sampai kepada tingkat peribadatan yang bervariasi semacam itu. Nah, di sejarah agama sendiri telah memberikan semacam disclaimer bahwa alam semesta raya yang begitu luas ini diyakini ada penciptanya, dan kita semua bersepakat bahwa alam semesta raya yang begitu sempurna ini, manusia yang juga sempurna ini, tidak mungkin tidak ada penciptanya. Nah, cuma mendefinisikan siapa pencipta itu, apa pencipta itu, bagaimana proses ciptaan itu sendiri. Terkadang bahasa yang kita miliki ini kita perlu persamakan persepsi-persepsinya. Karena untuk memahami apa yang terjadi secara empirik, itu terjadi sudut pandang yang bervariasi. Dan itu saya akui, Prof. Makin, bahwa kita perlu banyak forum-forum semacam ini untuk saling kenal mengenal, saling mengutarakan apa isi pemikiran, apa ilmu yang kita peroleh dari sudut pandang yang berbeda, dari disiplin ilmu yang berbeda. Kemudian untuk membahas permasalahan yang kita hadapi bersama. Misalnya kita hidup di Indonesia sebagai hasil dari peradaban kita yang kita bangun juga hasil dari andil peradaban manusia sebelumnya, bahwa secara faktual kita sekarang berada di Indonesia dengan sebutan warga negara, kemudian kita memiliki struktur pemerintahan, kemudian kita punya permasalahan kehidupan, dan permasalahan kehidupan ini banyak yang sudah teridentifikasi, sama persepsi kita bahwa ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan pendidikan, ada permasalahan macam-macam. Dan ketika kita mau merumuskan permasalahan bersama itu, bagaimana jalan solusi yang lebih baik. Nah, ketika kita ingin membahas permasalahan kehidupan manusia ini, supaya tidak terlalu meluas sudut pandang yang beraneka ragam itu, para intelektual kita di perguruan tinggi, dari sekolah SD sampai perguruan tinggi, misalnya memperkenalkan cara pandang manusia melihat dunia dan permasalahannya. Berarti sudut pandang world view. Nah, world view ini backgroundnya kajian-kajian filsafat misalnya. Kemudian kajian budaya juga tidak kalah besar andilnya untuk persamaan persepsi itu. Nah, kemudian seperti pembukaan dari setelah moderator Ceng Nur tadi, ada yang masukan kepada kita semua bahwa Prof. Makin ingin melihat dari angkasa misalnya, dengan sudut pandang yang jauh ada permasalahan kehidupan manusia dan segala variasi-variasinya. Dan sedikit telah disampaikan tadi bahwa berbagai macam dogma-dogma yang kita ketahui dari ajaran agama sebelumnya, yang tadinya ada gap dari sudut pandang budaya, sudut pandang ilmu, ada gap yang demikian jauh, apa kata agama tentang kehidupan, apa kata ilmu tentang kehidupan. Nah, setelah maju peradaban manusia itu, gapnya itu bisa sedikit dikurangi. Karena apa yang bersifat dogmatis pada agama dulu, sekarang ilmu pengetahuan sudah mampu membuka tabir-tabir tadi. Dan kita bersyukur bila kemajuan ilmu pengetahuan itu sudah sampai kepada membuka tabir. Misalnya yang tadi bukan hanya dogmatis, tapi Maaf Guru, boleh diringkas? Oke. Untuk yang pada lain. dasarnya saya setuju dengan pendapat Prof. Makin bahwa sudut pandang neuroscience sekarang yang mampu memvisualisasi, ya, apa yang tadinya misteri, apa yang tadinya dogmatis, sekarang semakin sempit. Nah, mari kita memperbanyak forum-forum semacam ini supaya kita semakin dekat kepada titik temu, ya, cara pandang terhadap permasalahan kehidupan kita, sehingga kita bisa mencari solusi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya ringkas dari apa yang disampaikan oleh Prof. Makin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Guru. Maaf Prof. Makin, sebelum dijawab mungkin ini ada satu lagi dulu, dua. Silakan yang tadi mengacung di sini yang tertulis Sengan Bakri Timur Maluku. Maaf, silakan untuk menyampaikannya. Anda, terima kasih banyak. Bisa dengar suara saya?
Bisa, bisa. Sudah bagus, silakan. Ya, terima kasih banyak Kanda narasumber. Awalnya saya pikir materi ini umum, tapi bagi saya sebagai seorang sebelumnya mohon maaf kalau di sini ada warga pencak silat persaudaraan hati terakhir. Saya memang kurang lebih sudah 16 tahun berkecimpung di SHT Pusat Pendidikan. Sampai saat ini mendengar penjelasan Kakanda itu saya menikmati benar bahwa ternyata itu betul bahwa tanpa berurusan dengan Tuhan sekali, memang saya untuk hal-hal yang sifatnya puasa, sholat, itu aktif sekali. Karena selain dari BRPI juga saya di PSHT. Tapi ada saudara kami, ada warga tingkat 1, tingkat 2, itu tanpa berdoa, tanpa dengan lafaz-lafaz tertentu, kita kemampuan pernapasan saja bisa mematahkan besi, bisa mematahkan batako, sampai besi itu di situ. Dan rupa pun kita punya kemampuan itu. Karena itu saya sangat ikut terbawa untuk penjelasan itu. Karena itu menurut saya bahwa hal ini tergantung kepercayaan kita. Kalau kita berbuat sesuatu, kalau kita yakin berbuat, pasti insya Allah ada hasil. Dan bisa jadi ada berhubungan dengan Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi kita mau berhasil, mau patahkan besi sekalipun kalau kita yakini, itu bisa. Itu berupa pernyataan atau bertanya, itu nanti Kanda bisa klarifikasi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nema Prof ya satu lagi aja di 3 dokter pertama ini tadi ya udah mengacung ada penama siapa Mas Syaifullah kalau nggak salah Mas Asyaib, silakan. Setelah Asyaib ini silakan Prof Makin untuk menanggapi. Saya nggak bisa ngacung, nggak tahu caranya. Oke, Mas Syaib dulu nanti catat. Baik, silakan Mas Syaib. Asyaib. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda, mungkin pertanyaannya sudah saya taruh di chat tadi. Nah, yang saya mau tanyakan, nah jika manfaat spiritual ini dapat dibuktikan secara ilmiah ya, tadi sempat disinggung ada bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, tadi ada di slide keberapa ya, ada aktivitas korteks prefrontal dan penurunan aktivitas amigdala, itu bisa dianggap sebagai ini ya, spiritual ya. Nah, pertanyaannya lah, apakah spiritual ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diukur dan direkayasa kan? Seperti itu. Dan saya beberapa minggu terakhir ini sempat membaca jurnal yang tadi mungkin sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, dan itu pun dicoba dalam berbagai agama ya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan ya, dan itu berhasil ya di setiap agama tentang spiritual, terutama masalah ketenangan. Yang pertama, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana seorang Muslim yang berpikir apakah bisa dibandingkan dengan seorang Katolik yang bermeditasi atau seorang Hindu yang melakukan japa mantra dalam hal efek neurologis dan psikologis? Atau misalnya apakah praktik samadhi dalam yoga dan zikir yang khusyuk itu dalam Islam bisa disetarakan dari sisi efek fisiologis tanpa menghilangkan makna spiritualnya? Terima kasih karena itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk yang 3 orang pertama. Nanti sebelumnya nanti setelah beres Prof Makin menanggapi, Prof di sini sudah ada 2 orang akan menanggapi nanti, yaitu Kanjeng Sinau Iswatu Salam dan Kanda Soeharto. Baik, sebelum nanti yang kedua itu yang 3 pertama dulu kami silakan kepada Prof Makin. Oke, baik. Pertama dari Maha Guru Dr. Abdul Fattah yang sifatnya menegaskan, jadi mengapresiasi juga dan memandang pentingnya memperbanyak forum-forum diskusi semacam ini, ya, sehingga memperluas cakrawala pandang kita dan mempertebal keyakinan kita atas apa yang selama ini kita yakini sebagai dogma belaka, itu sekarang menjadi bisa dengan pikiran yang lebih terbuka menjalani ritual-ritual keagamaan itu. Oke.
Nanti biar Prof. Gede Parma bisa membuat sesi-sesi lanjutan ya. Sebenarnya ini bisa ada yang lebih teknis lagi. Ini baru gambaran besarnya ya. Nanti mungkin dibuat serial. Nanti Prof. Gede Parma bisa mengatur. Kemudian dari Pak MJ Palu ya, menikmati ya. Intinya ada keselarasan pandangan beliau dengan diskusi kita pada malam hari ini, terutama terkait dengan tenaga dalam, itu memang betul ya. Jadi saya sudah mencoba mempraktekkan sendiri, mau pakai mantra, nggak pakai mantra, pakai lafal, nggak pakai lafal, ya, mau pakai bahasa apa saja, itu tetap bisa bekerja. Ya, karena itu memang fenomena alamiah dari eh, fisika yang diberi label fisika kuantum oleh peradaban zaman sekarang ya, yang dengan bahasanya para sufi, bahasanya para penganut tarekat, para penganut apa perguruan-perguruan silat itu beda-beda cara menyebutnya, tapi mengacu merujuk pada fenomena yang sama ya. Oke, nanti kalau masih ada sesi lanjutan, kita bisa praktek bersama. Ya. Kita bisa praktekkan tanpa doa, tanpa mantra, itu bekerja. Quantum entanglement yang dalam fisika kuantum diberi label itu zaman sekarang. Kemudian dari Pak Asaif, ya, apakah fenomena eh, apa namanya hormonal dan cerebral atas praktek-praktek ritual keagamaan itu bisa diukur dan direkayasa? Oke, gini, setiap praktek itu berpengaruh terhadap kimiawi otak dan kelistrikan otak. Ya, saya berikan contoh obat antidepresan. Obat antidepresan itu merubah kimiawi otak. Orang yang awalnya stres menjadi tenang, damai, jadi bisa tidur. Nah, itu cara merekayasa kimiawi otak. Ya, bisa dengan obat. Bisa juga kita rekayasa dengan, ini menurut pengalaman, menurut literatur dan pengalaman saya, dengan breath work, dengan teknik pernafasan tertentu. Itu bisa merubah kimiawi otak. Ya, saya dulu pernah ikut Satria Nusantara ya secara dogmatik lah ya, tapi dalam perkembangannya saya mempelajari neuroscience, saya praktekkan Wim Hof method ya. Jadi teknik pernafasan Wim Hof, dan saya buktikan selama COVID ya serumah kena, saya alhamdulillah nggak kena ya. Jadi itu rekayasa selain hormonal juga sampai ke level seluler. Jadi rekayasanya itu melalui autofagi. Autofagi itu ya yang saya jelaskan tadi, itu bisa di-trigger satu melalui puasa. Dalam hal ini prinsipnya adalah hipoglikemik. Jadi dengan hipoglikemia, sel dibuat eh, lapar, nggak dapat gula. Intinya itu. Ya. Jadi sistem pertahanannya aktif. Tubuh memandang sebagai keadaan bahaya pada saat dibuat lapar. Jadi bisa hipoglikemia tekniknya, bisa dengan teknik hipoksia, ya, dengan oksigen rendah, itu juga akan men-trigger autofagi.
atau dengan hipotermia, dengan suhu rendah, berendam di air es, itu juga secara seluler akan merekayasa ketahanan tubuh kita. Ya, jadi bisa dengan rekayasa intervensi dari luar atau dikembangkan dari dalam dengan hipoglikemia, dengan hipoksia, dengan hipotermia. Itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi jawabannya bisa ya direkayasa. Itu belum lagi bicara intervensi eksternal melalui obat-obatan sintetis ya, contohnya obat antidepresan itu tadi. Kemudian apakah ritual ritual tersebut yang diukur secara ilmiah itu hasil ukurnya sama jika dipraktekkan oleh orang Islam, oleh orang Katolik, oleh orang Hindu. Menurut riset ilmiah dari banyak literatur, jawabannya iya, sama. Karena setiap agama satu mengajarkan keberseraan. Karena saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa agama itu dibutuhkan atau dalam tanda kutip diciptakan oleh manusia untuk menghadapi ketidakpastian hidup ini, ya, dengan cara berserah, dengan cara ikhlas, dan dengan ritual pendukungnya, apakah dengan sholat, apakah dengan berbuat baik, dengan zakat, sedekah, dengan berzikir, dengan mengaji. Intinya itu adalah merekayasa impuls hormonal dan impuls cerebral di dalam dirinya. Ya, nanti kalau ada sesi lanjutan lagi, saya akan bicara tentang impuls hormonal dan impuls cerebral itu apa. Jadi apa yang kita sebut dengan nafsu, dengan bisikan-bisikan setan, sekarang sudah bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa itu ternyata adalah impuls hormonal dan impuls cerebral di dalam otak manusia sendiri. Ya, nanti semoga ada sesi lanjutan. Nanti kita masuk ke nafsu dan bisikan setan yang ternyata itu adalah impuls hormonal dan impuls cerebral. Jadi jawaban saya secara ilmiah pengaruhnya sama. Ya, saya tidak masuk ke wilayah iman ya, dalam hal ini saya bicara secara ilmiah dan saya batasi sampai di situ saja supaya tidak ada debat kusir yang tidak perlu. Oke, saya kembalikan kepada Ceng Nur untuk penanya atau penanggap berikutnya. Baik, terima kasih Prof. Makin. Sebelum masuk ke termin yang kedua ini, kita di sini sampai jam, kalau menurut waktu jam 9.30, tapi mungkin ini yang terakhir dilihat perkembangan ya. Untuk yang 3 orang termin yang kedua ini yang terakhir mungkin satu ada Kanjeng Sinau, Mas Iswanto, Mas Harsono, dan Kanda Soeharto. Baik, kami persilakan untuk Kanjeng Sinau, kemudian Kanda Soeharto, kemudian lanjut ke Mas Harsono. Silakan. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas paparan dari Prof. Makin. Jadi secara keseluruhan tidak ada sedikit pun yang saya tolak dari yang disampaikan. Jadi apa itu ya, pada intinya setuju, tak ada yang ditolak. Namun ada beberapa kalau di dalam apa itu, di dalam sebuah studi ada yang melompat kalau menurut saya. Jadi ada yang melompat, kurang terjelaskan prosesnya secara lebih
detil itu. Itu misalnya gini, kalau sebelumnya itu dogmatis ya, sebelumnya itu dogmatis, kemudian orang mengamalkan doa itu atau mengamalkan amalan itu, apakah itu sholat, puasa, zikir atau semedi atau meditasi atau jenis apapun juga jenisnya. Nah, yang kurang dijelaskan tadi itu bahwa udah dijelaskan, itu memiliki dampak-dampak yang sifatnya itu membahagiakan. Apakah kesehatan sampai itu tadi sudah dijelaskan. Tetapi prosesi kesadaran tadi itu tidak dijelaskan dengan baik, tapi langsung melompat kepada mekanika kuantum atau kuantum entanglement tadi itu, kalau nggak salah, langsung ke situ, jadi langsung ke kesatuan. Tetapi proses bahwa seseorang ketika bermeditasi, apapun bentuknya, apakah itu melalui sholat atau melalui puasa, dalam makna yang lebih teknis ya, praktis itu, baik sholat, meditasi macam-macam itu kan bagian kalau dalam bahasa kita itu kan menahan ya. Ketika menahan itulah justru terjadi proses-proses yang bahasa awalnya tadi itu yang tidak bisa dikendalikan tadi itu masuk sebagai sebuah energi. Nah, energi ini membentuk sebuah kesadaran. Nah, kesadaran ini akhirnya ditangkap sebagai data, dan ini kan misalnya pengalaman-pengalaman yang sifatnya dalam atau yang karena menahan tadi melalui sholat, melalui puasa, melalui meditasi atau macam-macam itu membawa kepada kesadaran tertentu yang itu juga berlapis-lapis. Sebagai contoh gini misalnya, Prof. Makin di pertemuan sebelumnya udah ngasih contoh ya, misalnya energi itu satu, yang kita gerak gini-gini itu sama dengan yang bisa dirasakan di dimanapun juga. Itu sebagai satu bentuk pengalaman lain. Tapi juga gini juga, aspek yang juga belum terjelaskan tadi itu aspek ingatan misalnya. Ketika saya ingat Dr. Makin, itu langsung terhubung. Jadi di antara ribuan, di antara jutaan orang, miliaran orang, ada beberapa orang dan itu kapasitas akal itu, ingatan itu terbatas. Nah, ini dalam beberapa teknik meditasi ini kan dipentingkan fokus. Pada ingatan tertentu itu akan menerbitkan energi. Energi ini sesungguhnya satu yang tadi dijelaskan secara kuantum tadi itu. Nah, ini saya yang belum diurai secara lebih saya untuk gambarnya sudah lengkap. Tadi gambaran tentang kesadaran itu belum diurai dengan baik. Kesadaran ini terkait dengan pengalaman baik fisik maupun juga kesadarannya. Dan masing-masing tempat itu ada energi yang masing-masing fisik maupun batin. Yang batin itu berkali sampai ya semuanya. Yang sifatnya itu pendekatan kuantum tadi. Yang fisik itu ya bisa berapa macam itu kan. Dia sifatnya itu lebih. Nah, ini ada dua hal yang sifatnya lebih terbatas. Sebenarnya dua-duanya juga tidak terbatas. Tetapi yang bisa menghubungkan keseluruhan sebagai bentuk kesadaran yang satu itu adalah pengalaman itu yang bisa didapat dari meditasi. Dan ini oleh berbagai kalangan, misalnya tadi ada yang pencaksilat macam-macam atau tenaga dalam, itu memang salah satu angle saja sebagai suatu kekuatan. Nah, inilah yang disebut sumber kekuatan. Dan kalau dalam pemahaman saya, Ibrahim ketika dia lepas landas itu ketika menemukan Tuhan dari kuasa menemukan bintang, bulan, matahari, masuk pada kesadaran ini yang esa itu tadi itu.
yang orang menyebutnya jalalil wal ikram itu, ketika semua binasa nggak ada yang ada itu energi yang tidak terbatas. Kalau dalam kajian sains apa itu kuantum gitu kan, ini mungkin yang disebut energi dan materi yang itu jumlahnya itu jauh lebih besar, sekitar 70 yang lebih. Sebagai pada titik awal dari yang disampaikan bahwa manusia itu di bumi itu mengasih tapi tidak nyaman. Ketika nyaman itu diserahkan sadar pada dia sangat besar itu jadi dari rumah ya. Kalau orang yang merayakan ya, sehingga di situ mereka orang diterima ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang aduh, mana yang nggak boleh itu kan itu yang ngasih itu dalam bahasa lain inspiratif itu bisa melalui sadar. Maaf Pak Sinau, boleh diringkas? Maaf. Oke, Boleh itu diringkas. terima kasih. Ya, Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami silakan lanjut ke Kanda Soeharto, selanjutnya ke Mas Harsono. Adapun nanti mungkin Mas Nofri, kalau hal apa bisa dijapri aja, karena kita punya waktu sampai 9.30 yang sudah lewat. Di menurut saya mungkin nanti satu saat lagi kita akan bikin buat acara lagi. Kami silakan Kanda Soeharto untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Prof. Makin yang telah memberikan pencerahan. Saya setuju dengan usulan ada sesi berikutnya. Nah, yang saya ingin minta penjelasan singkat atau spill dari Prof. Makin, meskipun mungkin nanti akan dibahas di sesi berikutnya, tentang pemikiran Spinoza tadi itu, Prof. Makin. Terkait dengan wahdul wujud dan juga mungkin terkait dengan konsep Tuhannya. Karena Einstein sendiri setuju dengan konsep Tuhannya Spinoza itu, Prof. Makin. Dan juga wahdul wujudnya mungkin apakah ada kemiripan juga dengan itu ya, pemikiran Ibnu Arabi itu. Yang mungkin yang satu berbasiskan pada katakanlah agama, satu lagi berbasiskan pada non-agama. Jadi mungkin bisa dibocorkan sedikit meskipun nanti ada sesi yang lebih panjang tentang pemikiran Spinoza itu. Itu aja, Prof. Makin. Terima kasih. Ya. Baik, lanjut ke Mas Harsono ya yang terakhir, Prof. Setelah itu baru ditanggapi. Baik, Mas Harsono silakan. Maaf Terima untuk kasih. Ibu Tuti Diah, nanti di sesi yang selanjutnya ya, karena kita punya waktu sudah selesai. Silakan Mas Harsono. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Saya ingin coba menanggapi sedikit, coba dikembalikan ke basicnya. Artinya begini, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwasanya ada 3 sehat. Sihatul qulub, sihatul akal, dan sihatul jasad. Artinya pertama itu harus sihat qulub, sihat hati. Hati sebagai tempat bertahtanya ilmu sains tadi. Artinya hatinya harus disehatkan. Kemudian sehat akal juga, akalnya ya mungkin rasionalitas tadi. Kemudian baru sehat fisik. Nah ini kemudian kalau dihubungkan dengan juga hadis Rasulullah, bunyal islamu ala khamsin, sahadah, salat, saum, zakat, hajj, itu kan merupakan satu rangkaian atau satu kesatuan 5 hal yang tidak bisa dipisah. Hadis itu kan diawali dengan kata bunyal, bentuk pasif dari bana yakni binaan, yang artinya Islam itu dibina melalui 5 hal. Syahadah, salat, saum, zakat, haji. Saum di situ. Artinya begini, misalnya tadi disebutkan mengenai sholat.
kita kembalikan ke prinsip dasar salatnya, bahwa as-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu teknik untuk menjadi mukmin. Itu. Persoalan ada kajian yang lain atau tidak, bahwa sholat secara gerakan mungkin secara ilmu medis itu bisa dikaji secara ini, tapi secara basic bahwa sholat itu menjadi mukmin. Bahwa kemudian banyak orang sholat kemudian dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dibaca dalam sholat, mungkin karena tidak memahami apa yang dibaca dalam sholat itu. Kemudian saum atau tadi sebut puasa, karena kalau di Al-Quran itu kan memang tidak ada istilah puasa, adanya kan saum, namanya siam. Basicnya itu kan satu pembinaan kesabaran, apalagi kalau kita Maaf Mas, melakukan. harusnya bisa diringkas ini karena masih harus ditanggapi dan waktunya sudah lewat kita. Silakan. Terima kasih. Intinya kalau dihubungkan dengan pembinaan dalam Islam atau yang kalau rukun pembinaan itu ada 5 itu, tentunya itu didudukkan dulu gitu. Bahwasanya ada dampak yang lain, karena takutnya nanti misalnya tadi orang muslim yang saum itu tentu kan akan memiliki impact yang berbeda dengan orang non-muslim yang juga melaksanakan puasa. Orang mau operasi saja kan puasa, artinya itu sama saja. Gitu Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Prof untuk menanggapi dan sekaligus Prof penutup terakhir. Karena kita mungkin sudah habis, dan nanti pertemuan selanjutnya nanti kita akan bikin sesi khusus. Silakan Prof untuk menanggapi dan akhir kali. Baik. Oke, pertama dari Mas Iswanto ya. Memang saya juga merasa melompat ya kalau Mas Iswanto mengatakan agak melompat itu memang benar. Makanya saya sampaikan kita perlu sesi lanjutan ya. Yang saya sampaikan masih gambaran besar ya. Perlu penjelasan lebih teknis lagi tentang proses kesadaran, tentang menahan, tentang fokus, tentang non lokalitas. Oke. Jadi mengenai kesadaran ya kita di sesi lain sebelumnya juga sudah membahas tentang impuls hormonal dan impuls cerebral satu itu, kemudian juga bagaimana mengenali fakultas-fakultas pada diri kita. Setiap dimensi dari diri kita, mulai dari badan, pikiran, perasaan, dan energi. Nah, kemudian ada sesuatu yang menyadari itu, yang merawat dimensi-dimensi bawah itu, yang meregulasi, ya, kemudian yang memberdayakan juga setiap dimensi-dimensi itu. Apa yang secara umum disebut dengan kesadaran, ada yang menyebutnya ruh, ada yang menyebutnya universal intelligence, apapun namanya, itu merujuk pada entitas yang sama. Ya. Saya sebutkan kalau dalam fisika kuantum disebut dengan asas non-lokalitas. Itu karena kita sebenarnya pada dasarnya satu. Nah, nanti di sesi berikutnya kita kupas lebih jauh apa yang mendasari itu dan pengaruhnya terhadap dimensi cerebral dan hormonal kita itu seperti apa. Nah, itu juga menyambung dengan apa yang disampaikan dengan oleh Pak Soeharto ya tentang
Spinoza, ya, yang mirip dengan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, yang dalam sains modern saat ini disebut dengan asas non-lokality. Ya, kita sebenarnya berada di sini dan di mana-mana. Yang dalam bahasa agama kita dikatakan, kemanapun kamu menghadap, yang ada hanya Tuhan. Nah, secara umum, gagasannya Spinoza itu adalah Tuhan yang non-sosok, yang bukan sosok. Kalau agama-agama Abrahamik, ya, sebelum ada derivasinya, tarekat dan aliran-aliran spiritualitas lain, secara umum menggambarkan Tuhan itu Tuhan sosok. Ya, kalau sudah belajar spiritualisme di tiap-tiap, Tuhan bukan Tuhan sosok lagi. Tuhan bukan nama yang kita sebutkan. Karena nama itu adalah tulisan. Tulisan itu adalah fenomena budaya manusia. Budaya adalah segala cipta karya manusia, itulah budaya. Artinya nama Tuhan yang kita pakai dalam agama apapun itu adalah produk budaya. Ya, melahirkan berbagai macam agama itu tadi. Ya. Karena Tuhan kalau dalam bahasa agama kita laisa kamisli sayun atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak mencapai keseluruhan dari kenyataan yang sebenarnya. Mau pakai bahasa apapun, ya, mau bahasa Arab pun, ya kata itu tidak mewakili kenyataan yang sebenarnya. Dalam sudut pandang Spinoza itu dia lebih Tuhan non sosok, Tuhan yang berada di mana-mana, yang menyusupi sekaligus termasuk pikiran kita. Makanya di depan tadi saya katakan Tuhan ya memang harus wajib tidak ilmiah, wajib tidak bisa dibuktikan, bukan Tuhan lagi, karena Tuhan bisa dimasukkan ke dalam laboratoriumnya manusia untuk diamati, untuk diukur, untuk disimpulkan. Kalau udah begitu bukan Tuhan lagi. Oke, kita bisa bahas di sesi berikutnya. Intinya kalau Spinoza itu mirip wahdatul dalam aliran-aliran spiritualitas, derivasi dari setiap agama itu yang saya pelajari ketemu di titik yang sama. Oke, kemudian dari Pak Harsono ya, tentang kesehatan kulub, akal dan mikrojul mukmin. Ya, apabila dilakukan dengan baik dan benar. Jadi gini, mi'raj menurut pemahaman dan pengalaman sholat ya, mi'rajul mukminin, kita melakukan mi'raj meninggalkan dimensi fisik, kemudian meninggalkan dimensi pikiran, kemudian meninggalkan meninggalkan yang bukan kita. Begitu yang bukan kita tinggalkan dan kita tanggalkan, saat itulah kita menjadi diri sejati kita yang manunggal dengan apa yang dikatakan Ibnu Arabi yang disebutkan oleh Pak Soeharto tadi. Jadi meninggalkan gejolak fisik, keriuhan pikiran, keriuhan kebisingan perasaan, gejolak energi, disitulah titik kesejatian diri. Karena dimensi-dimensi yang saya sebutkan lebih bawah itu bisa kita kontrol. Kita bisa tanggalkan, kita bisa tinggalkan. Nah, kalau kita bisa tinggalkan dan kita tanggalkan, nanti di sesi lanjutan saya bisa berikan simulasi bagaimana mengenali dimensi-dimensi itu. Apa yang disebut dalam spiritualisme, dalam aliran-aliran tarekat disebut dengan hijab-hijab, itu sebenarnya ya impuls-impuls hormonal dan cerebral dari manusia. Makanya benar yang disebut klaturnya saja, terminologinya aja yang bermacam-macam, tapi merujuk kepada fenomena alamiah yang sama. Ya, kita nanti bisa bedah lebih lanjut supaya pemahaman kita lebih tepat lagi di sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada Cendur, saya cukupkan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih atas pemaparan dan jawabannya. Dan semoga nanti kita juga ada waktu sesi berdua. Dan sekarang tugas kami sudah selesai.
waktu dapat kami kembalikan kepada Guru Dua. Silakan Guru Dua. Terima kasih. Kami mohon pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bakir, terima kasih Ceng Nur, luar biasa. Saya kira ini awal dari pembahasan atau seri perbincangan Islam. Saya kira jadi waktunya jadi berlebih, mohon maaf. Selanjutnya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Sekretaris Bidang Kebudayaan, yakni Romo. Kami persilakan doa penutup. Ya, mohon izin tidak buka kamera karena di domestik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian perbincangan wabarakatuh. kita sampai jumpa pekan depan. Mari. Apabila ada gagasan atau ada ide-ide, ada catatan, sampaikan ke saya.